Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi ya pelajaran materi. Nah, kemarin kan sebelum libur itu materinya membahas mengenai dasar-dasar play dan dasar-dasar defense. Dan juga mainnya masih main mini bridge. Nah, kali ini kita akan coba masuk ke materi bridge dan materi bidding. Nah, tapi ini untuk pertemuan awal ini mungkin belum masuk ke materi secara mendalam. Ini mungkin hanya pengenalan awal dulu dari bridge dan bidding. Oke, kita lanjut. Itu bridge itu adalah salah satu cabang olahraga berupa permainan kartu yang mengandalkan baik kemampuan dan sedikit keberuntungan. Nah, ini sudah pada tahu lah ya. Ini berapa sih istilah-istilah umum yang ada di bridge? Nah, mungkin semua ini hampir sama saja dengan yang di mini bridge. Mungkin yang berbeda itu hanya di dealer dan bidding ini. Dealer itu orang yang pertama mulai bidding. Bidding ini adalah proses penawaran kontrak sampai mencapai kontrak terbaik. Bidding. Nah, lanjut dulu ya. Jadi dijelaskan apa itu bidding. Nah, selanjutnya cara bermain. Kurang lebih juga cara bermain dari bridge ini sama saja dengan cara bermain mini bridge. Hanya saja perbedaannya itu terletak di biddingnya ini tadi, terletak pada proses penentuan kontrak terbaiknya. Mungkin kalau di mini bridge proses penentuan kontraknya itu setiap pemain langsung menuliskan HCP. Pertama itu harus tulis HCP, terus pasangan dengan total HCP yang tertinggi yang akan jadi pasangan declared dummy. Terus yang lain jadi defense, terus yang jadi dummy tadi itu menuliskan distribusinya, terus yang jadi declarer menentukan kontrak terbaik buat mereka. Nah, tapi kalau di bridge itu penentuan kontraknya itu tidak seperti itu, tapi melalui bidding. Nah, bidding ini nanti proses pencarian kontrak terbaik lah untuk kedua pasangan. Nah, orang yang pertama kali melakukan bidding itu disebut dealer. Nah, dan juga di bidding itu mungkin kalau di mini bridge kan tulis HCP, jadi HCP setiap orang itu terlihat dengan jelas lah. HCP musuh berapa, HCP partner berapa, dan distribusi dalam itu seperti apa itu sangat jelas. Tapi kalau melalui bidding itu HCP partner dan HCP musuh itu tidak bisa diketahui secara pasti. HCP partner itu mungkin hanya bisa diketahui melalui rentang-rentang saja, kayak misalnya 12 sampai 15, 16A itu tidak ada yang pasti. Gitu juga dengan distribusinya. Distribusinya mungkin seperti minimal 5 lembar, tidak pasti 5 lembar, bisa saja 6 lembar kan, karena minimal itu. Dan juga di bridge itu penentuan kontrak itu tidak hanya berdasarkan HCP, tapi juga berdasarkan distribusi poin. Ini mungkin bisa dibaca saja ya. Lanjut ya. Terus yang memiliki kontrak tertinggi yang disebut dengan declarer. Nah ya, menjadi declarer mungkin kalau di mini bridge itu yang jadi declarer itu adalah yang punya HCP yang paling tinggi. Yang punya HCP paling tinggi dari pasangan yang HCP-nya tinggi. Sedangkan di bridge itu yang jadi declarer itu adalah yang memberikan kontrak terbaik yang paling tinggi. Kontrak terbaik yang paling tinggi itu yang jadi declarer. Nah, permainan dimulai dengan lead ya, kurang lebih sama saja dengan di bridge. Tugas declarer mendapatkan trade sesuai kontraknya, defense ya membatalkan kontrak. Nah, terus kontrak. Nah, ini sedikit perbaikan saja dari mini bridge kemarin. Kalau mini bridge kemarin kan kontrak game itu 25. HCP harus lebih dari sama dengan 25. Hard score kurang dari 25. Tapi di sini untuk di selanjutnya itu kita sudah pakainya untuk kontrak game itu 24. Hard score itu kontrak game lebih dari sama dengan 24, hard score kurang dari 24. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah contoh-contoh dari kontrak game.
Mungkin kalau di mini bridge kontrak game itu yang kalian tahu mungkin awalnya cuma 3 notram, 4 heart, 4 spade, 5 club, dan 5 diamond. Padahal sebenarnya ini adalah kontrak game. Itu juga dan part score. Part score yang selama dipakai di mini bridge hanya yang tingkat 1 saja. Nah, di mini bridge itu diberi kemudahan hanya dengan memainkan kontrak yang paling rendah. Jadi misalnya kontrak game yang paling rendah, misalnya untuk notram yang paling rendah dan 3 notram. Jadi yang dimainkan hanya 3 notram. Untuk major yang paling rendah tingkat 4 dimainkan tingkat 4. Itu juga dan part score kan, part score di sini yang paling rendah tingkat 1, makanya di mini bridge dimainkan tingkat 1. Karena misalnya begini. Misalnya ada kontrak 1 klub dan hasil akhirnya itu 1 klub up 2. Dan juga ada juga kontrak yang 3 klub hasil akhirnya itu 3 klub pas gitu kan. 3 klub pas cukup ya. Nah, 1 klub up 2 kan ini dapat 9 trik sama dengan 3 klub dapat 9 trik juga. Nah, itu skornya sama saja. Makanya lebih baik dimainkan di waktu di mini bridge itu kontrak yang terendah supaya lebih mudah. Soalnya kalau 1 klub misalnya 1 klub up 1 dan 3 klub mati 1 itu beda sudah hasilnya kan. 1 klub up 1 itu dapat skor positif, dan 3 klub mati 1 ini dapat skor negatif. Karena diberi kemudahan hanya dengan memainkan tingkat 1 saja. Ini kontrak gamenya. Lanjut ya. Kita masuk ke bidding. Nah, bidding itu seperti tadi bilang ya, bidding itu adalah penawaran kontrak mencapai kontrak terbaik. Nah, definisi kontrak terbaik di sini tuh tidak harus kontrak yang selalu masuk, harus pas atau up gitu kan, tidak harus selalu masuk. Misalnya gini, 4 heart oleh NS itu selalu masuk. 4 heart oleh NS kalau selalu masuk itu artinya NS bisa dapat, kalau misalnya tidak bahaya itu saya dapat skor 400, sekitaran 400. Nah, berarti EW-nya itu dapat skor minus 400. Ini 4 heart ini selalu masuk, maksudnya kontrak 4 heart ini tidak bisa mati lah oleh NS. Tapi EW kalau bikin kontrak 4 spade itu cuma mati 1. Mati 1 itu kan kalau tidak bahaya cuma minus 50. Nah, jadi di sini 4S ini adalah kontrak terbaik buat EW. Sekalipun nggak masuk. Karena 4S ini kan cuma minus 50. Sedangkan tadi kalau 4 heart oleh NS itu EW dapat minus 400-an. 420 kalau nggak salah. Nah, jadi itu skornya sangat beda jauh. Maka itulah yang disebut dengan kontrak terbaik. Kontrak terbaik tidak selalu masuk. Nah, ini gambar sini mungkin contoh kartu bidding ya, yang biasa dipakai di turnamen. Di sini kita bisa lihat urutan bidding itu dari yang terendah itu 1 klub sampai yang tertinggi 7 notram. Nah, jadi kalau misalnya musuh sudah bidding 1 heart, kita tidak bisa bidding 1 klub lagi karena 1 klub ini lebih rendah daripada 1 heart. Jadi kita harus bidding di atas 1 heart. Misalnya kita mau bidding klub ya bisa 2 klub atau 3 klub atau yang lain. Atau bisa bid yang warna lain juga bisa, atau notram. Yang penting harus di atas 1 heart karena 1 heart yang disebut terakhir. Nah, terus di sini bisa kita lihat di sini ada tingkat 6 dan tingkat 7. Nah, coba kita kembali dulu ya. Tadi kan kontrak di sini kan kontrak game paling tinggi 5 notram ya. 5 notram. Sedangkan di sini ada 6 dengan 7. Nah, tingkat 6 ini kontraknya itu sudah bukan kontrak game lagi. Nah, tingkat 6 ini dia itu sudah masuk kontrak, nama kontraknya itu kontrak slam. Nah, kalau tingkat 7 nama kontraknya itu kontrak grand slam. Nah, untuk proses pencapaian kontrak slam dan grand slam ini nanti ada materi khususnya lagi lah. Karena ini kalau kita main tingkat 6 dan tingkat 7 itu artinya kita hanya boleh kalah sekali atau bahkan tidak boleh kalah sama sekali. Jadi kita butuh banyak sekali informasi tambahan lah untuk masuk ke
kontrak slam dan grand slam ini, makanya nanti akan ada diberikan materi khususnya. Kita lanjut ya. Nah, jadi terus di sini ada juga, misalnya ini ada pas ini kalau misalnya kita tidak bisa bidding atau tidak mau bidding lah pas. Nah, terus di sini ada X ini itu double ini kalau misalnya gini, misalnya tadi kan kayak gini nih, EW ini 4S selalu mati 1 kan. Nah, NS ini yakin bahwa 4 spade ini pasti mati 1, makanya dia double. Jadi yang awalnya mungkin 4 spade mati 1 itu skornya minus 50, karena di double itu jadi minus 100. Tapi kalau seandainya di double tapi tidak mati, itu skornya juga akan di double lagi. Ada misalnya tadi yang kalau mungkin partnernya di double dan masuk, mungkin yang awalnya cuma 400, karena di double mungkin bisa sampai 700-an, mungkin 800. Nah, di sini kalau yang ini ada redouble. Nah, redouble ini untuk pasangan declarer dummy setelah defense double. Jadi kalau tidak di double tidak bisa redouble, harus di double dulu untuk redouble. Redouble di sini tuh kalau misalkan defense yakin bahwa ini kontrak ini mati, tapi declarer dummy juga yakin bahwa kontrak ini bisa 100%, menurut mereka ini 100% masuk, makanya di redouble. Nah, itu kalau redouble ternyata mati, yang awalnya tadi minus 1 cuma mati 1 cuma minus 50, karena di redouble bisa jadi minus 200. Nah, kalau ternyata masuk dan itu redouble, itu bisa lebih besar lagi, skornya bisa di double lagi. Itu nanti ada daftar skornya. Terus di sini ada alert. Alert ini untuk bidding artifisial. Bidding artifisial itu misalnya kayak gini ya. Seharusnya itu kan kalau kita bidding natural ya, naturalnya itu misalnya kita bidding 1 klub. Seharusnya kita itu punya klub, harus pasti punya klub. Itu juga kalau kita bidding diamond, 1 diamond pasti punya diamond. Entah itu berapa lembar mungkin, tapi pasti punya diamond. Tapi ada beberapa bidding, misalnya kita bidding 1 klub, itu tidak menjamin atau belum pasti ada klubnya, atau memiliki arti lain gitu. Misalnya klub, tapi ternyata arti dari bidding 1 klubnya itu misalnya 16 up, itu bidding artifisial. Dia cuma ngasih tahu bahwa dia punya HCP 16 up, tapi nggak ngasih tahu bahwa dia punya klub atau tidak. Nah, itu kan. Terus itu untuk bidding artifisial. Nah, ini kan ini alert. Jadi untuk bidding artifisial itu harus di alert. Jadi kalau misalnya dia bidding 1 klub yang tadi artinya bukan arti sebenarnya atau bidding artifisial, maka kartu ini alert ini harus dikeluarkan oleh partnernya. Terus di sini ada kartu stop. Kartu stop ini sebenarnya untuk menghentikan jalannya permainan saja gitu ya. Mungkin kalau ada masalah, sebenarnya ini tidak berpengaruh ke bidding juga. Kita lanjut saja ya. Ini contoh bidding ya. Sini contoh bidding ini oleh bidding terakhirnya 4 klub. Bidding terbaik menurut sini 3 notram. Nah, di sini dalam bridge itu juga ada ini ada bahaya dengan tidak bahaya. Nah, kalau misalnya bahaya itu kalau kita berada di posisi bahaya, saat kontrak kita masuk, skor kita itu akan lebih besar. Tapi kalau kontrak kita mati, minusnya juga akan lebih besar. Tapi kalau tidak bahaya, yaitu skornya tetap normal-normal saja lah. Nah, sini kan kalau 3 notram, sini kan awalnya dari bidding 2 klub dulu ya, 2 klub. Nah, di sini selatan, saat ingin bidding diamond, dia tidak bisa bidding 1 diamond kan? Karena tadi itu ada urutannya. Jadi dia harus bidding 2 diamond. Nah, di sini 3 notram. 3 notram ini mungkin kalau masuk itu bisa dapat skor sekitar 600 kalau tidak salah.
Nah, di sini yang 3 notram kan kita bisa lihat di sini ya. Ini kan di speednya trik pastinya dapat 1 ya, A speed ya. Karena key-nya nggak bisa dipotong. Jadi cuma dapat A speed. Terus di heart-nya kalah 1 juga ya, kalah king speed, jadi cuma dapat trik pastinya cuma 3. Jadi sudah tadi speed 1, di heart 3 jadi 4. Terus di diamond kan key-nya bisa dipotong, tapi jack-nya pasti selalu dapat jack diamond musuh. Nah, kan? Nah, jadi kalah 1 lagi ya jack diamond. Jadi di sini dapat 4 trik di diamond. Jadi sini 1, sini 3, 4 tambah 4 lagi di diamond 8 tambah as club kan 9. Nah, itu 3 notramnya masuk. Nah, itu NS berarti dapat skornya itu 600 karena bahaya. Nah, di sini is coba ambil kontrak terbaik 4 klub. 4 klub di sini speednya mati 1, pinnya kepotong 2. Ya, speednya bisa mati 2 ya. 9 dengan pinnya bisa dapat. Ya, kan? 9 dan queen di selatan bisa menang. Jadi sini mati 2, sini kalah as earth kalau motong kan, jadi key-nya bisa dapat, jadi cuma kalah 1. Sini tadi kalah 2, kalah 3. Terus sini kalah as diamond juga, kalah 4. Terus di sini kalah as dengan queen, karena mungkin queen-nya pertama bisa dipotong, tapi selanjutnya tidak bisa dipotong lagi karena misalnya gini, main 6 klub, di sini ditahan, dia ngeluarin kecil, sini kita ngeluarin 10, sini pasti as. Nah, nanti queen ini kalau kita mainin jack dia queen, kalau kita mainin king dia 8, jadi queennya pasti menang sini, queen dan as, jadi kalah 2 ya. Jadi sini kalah 2, jadi kalah 3 ya, kalah 6, jadi 4 klubnya mati 3, 4 klub mati 3, terus di double sama selatan kan, karena selatan memang yakin bahwa 4 klub ini pasti mati. Nah, 4 klub mati 3 itu dapat skornya di minus 500. Jadi NS tadi yang kalau seandainya main 3 NT itu bisa dapat skornya itu 600, tapi karena yang main justru 4 klub dari EW, NS cuma dapat 500. Itu cukup menguntungkan buat EW. Kita lanjut ya. Terus di sini untuk bidding lagi mainnya 5 speed. Nah, di sini mungkin kalau di mini bridge, kalau kita ingin main kontrak game ya cukup main di 4 speed saja kan. Nah, tapi karena di sini di bridge itu kan sesuai penawaran, sampai penawaran dapat kontrak baik yang paling tinggi. Nah, itu dapatnya di 5 speed. Makanya berarti di 5 speed. Nah, sebenarnya untuk ini kita bisa lihat ya, di sini kontrak 3 diamond dimainkan oleh Ace. Padahal yang nyebut 3 diamond terakhir kan justru West Barat kan. Tapi yang main malah diamond karena malah yang main adalah Timur, karena yang nyebut pertama kali diamond antara East dan West adalah East. Maka yang main kontrak diamond adalah East. Nah, kalau seandainya di sini 3 diamond terus East di sini 3 notram, maka yang main 3 notram adalah West karena dia yang duluan nyebut 1 notram. Gitu. Jadi penentuan declarer di bridge itu bukan siapa yang HCP-nya paling tinggi di antara pasangan itu, tapi yang jadi declarer adalah yang pertama kali menyebut kontrak yang akan dimainkan. Gitu ya. Lanjut ke ini jenis-jenis sistem bidding ya. Jenis-jenis sistem bidding yang paling umum itu paling umum di Indonesia itu standar dan presisi. Sebenarnya masih banyak lagi sistem bidding, tapi yang paling umum itu standar dan presisi. Yang dipakai di SDS itu adalah bidding presisi. Bidding presisi itu perbedaan paling dasar di bidding presisi itu di opening satu klub.
arti bidding satu klubnya itu bukanlah, kalau di standar itu arti bidding satu klubnya itu 3 lembar klub, minimal 3 lembar klub dengan HCP 11 sampai 19. Tapi kalau di presisi arti satu klubnya itu adalah HCP 16 up atau 16 HCP atau lebih. Nah, ini adalah salah satu contoh bidding artifisial yang tadi yang harus di alert ya. Nah, kan satu klub sini kan dia tidak menjamin ada klub, dia hanya memberitahu bahwa satu klubnya itu HCP-nya 16 up. Jadi itu harus di alert. Nah, terus tadi kan SBC pakainya bidding presisi ya. Mungkin ada kampus lain atau komunitas lain yang juga pakai presisi, tapi meskipun sama-sama pakai sistem presisi, setiap komunitas itu tidak 100% sama presisinya. Pasti ada beberapa modifikasi dari setiap komunitas. Jadi meskipun sama-sama pakai presisi tapi tidak 100% sama. Jadi ya selanjutnya mungkin itu saja ya dulu untuk sekarang. Nanti mungkin untuk materi-materi bidding yang mengenai bidding opening yang tadi itu ya, yang ada di kartu bidding yang kalian lihat, satu klub, satu diamond sampai 7 MT, itu nanti akan dijelaskan selanjutnya dengan arti-arti kan. Tadi itu bidding itu kan hanya seperti kode-kode saja kan. Kayak satu klub artinya apa, kodenya itu artinya apa, nanti itu akan dijelaskan. Nah, mungkin bisa dibaca-baca lagi buku biddingnya mungkin sebelum mulai. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.